hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang firman Allah Ta'ala nggih. Surah 69 Al-Haqqah ayat 19 ini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Al-ayat, ayatnya masih panjang itu. Adapun orang-orang yang kitabnya, catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitab ini. Jadi secara prinsip sebelum hisab ada pembagian rapot. Saat dibagi rapot itu, kalau seseorang menerima catatan amalnya dari arah kanan atau dari arah depan, maka dia termasuk orang-orang yang selamat. Tapi ada orang-orang yang menerima catatan amalnya itu dari arah kiri dan atau dilempar dari arah belakang. Yang ini alamat celaka. Nauzubillah min syarri dzalik. Yang menarik adalah ada sebagian para ulama itu menjelaskan begini ketika mentadabburi ayat ini. Ini ada yang mengatakan erat hubungannya dengan akhlak yang mulia semasa dia masih hidup di dunia. Kan ini babnya tentang mendahulukan yang kanan ya. Jadi ini erat hubungannya dengan akhlak yang mulia semasa dia hidup di dunia. Ini menurut penjelasan para ulama ketika mentadabburi ayat ini. Jadi orang-orang yang di dunia selalu menjaga adab apa-apa menerima dengan tangan kanan. Jadi kalau dulu kita masih kecil, ayo astau sing sae, tangan yang bagus, mana tangan yang bagus ya. Kalau anak kecil mau terima pakai tangan kiri kan, ayo astau engkang sae, apa tangan yang bagus. Nah itu. Apa ibu tadi? Kalau ibu tadi apa? Oh iya itulah. Pokoknya gitu. Rupanya ini kalau dia terbiasa menyerahkan, menerima dengan tangan kanan atau menghadapkan badannya ke orang yang memberi, itu kan bagian dari akhlak. Jadi bukan tipe. Nah, maka itu akan terbawa sampai ke akhirat. Sehingga ketika dia dipanggil namanya atau diberikan bukunya kepada dia, karena di dunia terbiasa berakhlak dengan tangan kanan, dia menerima pakai tangan kanan, menghadapkan badannya ke orang yang memberi. Maka jadi ini gambaran orang-orang yang di dunia akhlaknya bagus. Itu menurut tadabbur sebagai para ulama itu, penjelasan sebagai para ulama itu begitu. Nah sebaliknya orang-orang yang menerima dari arah kiri atau dilempar dari belakang, ini gambaran orang-orang yang dulu di dunia itu dia tidak menjaga akhlak. Kalau menerima dari orang itu serampangan sambil meremehkan, mana? Pakai tangan kiri. Dalam konteks yang dimaksud akhlak yang buruk ya. Saya nggak ngomong orang yang kidal. Saya ngomong dalam konteks meremehkan.
Jadi dia tidak menghargai orang yang memberikan kepada dia, terus tidak menghadapkan badannya ke arah orang yang memberi dengan seenaknya. Pokoknya dia tidak ada akhlak. Nah, rupanya kebiasaan buruk di dunia itu terbawa sampai di akhirat. Sehingga ketika dia terima catatan amalnya itu, dia dengan tangan kirinya, karena memang di dunia kebiasaan seenaknya, dan kadang malah melengos. Karena melengos, bukunya dilempar dari belakang. Dilempar dari belakang. Karena melengos kan, lempar dari belakang. Loh, bukumu. Nah, kira-kira gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dia termasuk golongan yang celaka. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya hati-hati dengan kebiasaan kita yang tidak baik, termasuk apa-apa dengan tangan kiri. Nah, padahal sepatutnya kita untuk kebaikan, aneka kebaikan itu dengan tangan kanan. Salam. Ngerinya itu terbawa sampai ke akhirat, nanti apa-apa tangan kiri, termasuk catatan amal diterima dengan tangan kiri. Naudzubillah min syarri dzalik. Tapi titik tekannya ini kepada akhlak yang mulia. Kalau ingin selamat ya jaga akhlak. Kalau enggak bisa jaga akhlak, ngerinya celaka itu. Pun bisa dipahami nggih? Nah, itu diantaranya. Dan memang orang yang berakhlak mulia itu ada potensi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang tidak berakhlak itu ada potensi dicabut hidayah darinya. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ketika menjelaskan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama tukang sihir itu. Itu kan tukang sihirnya Fir'aun oleh Nabi Musa. Ketika diadu sama Nabi Musa, tukang sihirnya Fir'aun itu menjaga akhlak sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, monggo jenengan rumiyin apa kula rumiyin? Anda dulu apa kami dulu? Kata Nabi Musa, kalian dulu saja. Itu gara-gara menjaga akhlak kepada Nabi Musa, dapat hidayah, akhirnya masuk Islam semua kan itu. Iya, walaupun resikonya dibunuh oleh Fir'aun, tapi mereka masuk Islam. Beda dengan Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu wali besar. Kalau berdoa belum turun tangannya, doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Bal'am bin Ba'ura itu. Tapi karena dia tidak ada akhlak kepada Nabi Musa, gara-gara terpengaruh oleh dunia, terus kemudian mengambil posisi berhadapan dengan Nabi Musa, mati dalam keadaan kafir. Qarun itu ya santrinya Nabi Musa. Qarun itu santrinya Nabi Musa. Qarun itu belajar banyak pada Nabi Musa, masih saudara malah, masih sepupu kalau nggak salah dengan Nabi Musa. Tapi karena kurang ajar sama Nabi Musa, mati dalam keadaan apa? Kafir. Jadi orang yang tidak ada akhlak itu rawan mati su'ul khotimah. Orang yang bisa menjaga akhlak dengan Allah maupun dengan sesama itu potensial husnul khotimah. Itu yang saya tahu ya. Allah a'lam bishawab. Nah, ini akhlak ini harus hati-hati. Makanya saya sering sampaikan 3 kurikulum besar dalam Islam itu akidah, syariah, akhlak, karimah. Itu penting. Itu harus 3-tiganya supaya ya benar keberislaman kita itu. Akidah itu tauhid. Orang kalau akidahnya lemah, tauhidnya lemah, nanti keberagamaannya rapuh, serapuh rumah laba-laba. Sering kepedian karpe dewe, monggo. Sering kepedian karpe dewe. Ya sering saya contohkan, mau silaturahim ke rumah mertua, ketiban cicak nggak jadi. Loh, nyapa ra sida? Nggak jadi. Ketiban cicak apes. Kalau orangnya udah ngaji akidah, oh enggak, saya mau silaturahim. Kalau silaturahim insyaallah dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki. Soal ada ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena penetralisirnya tatoyur itu tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Nabi lebih suka al-fa'al. Al-fa'al itu optimis. Bismillah, jalan barokah insyaallah. Nah, itu.
Itu optimis namanya. Al-fa'al. Nah, terus syariah juga perlu dipelajari, harus dipelajari supaya kita mengenal batas dan tidak melampaui batas. Supaya kita tidak zalim, supaya kita tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, akhlak karimah, budi pekerti yang baik. Ini penting supaya hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama itu indah. Tidak hanya baik dan benar, tapi indah. Karena seringkali orang kalau tidak ada akhlak, tidak indah hubungannya. Sehingga kadang ada orang yang berkata, itu katanya rajin ngaji tapi judes. Itu katanya rajin ngaji tapi kok sombong. Itu katanya buaji tapi kok pelit, misalnya. Allah pun. Jadi itu nggih, ini pentingnya kita memiliki akhlak. Ya kita ini semua belajar, Bu. Yang ngomong juga masih belajar. Kita semua belajar. Kadang ya lali yang kadang. Paling enggak kalau kita belajar, kita tahu rute kembali. Ngoten nggih? Itu seperti itu. Tapi ibu-ibu kalau habis ngaji tentang akhlak ini, terus jangan kepada sembarang laki-laki terus berakhlak. Nanti dikira takutnya laki-laki itu salah tompo. Nanti ketemu tukang sayur, bang sayur, dikira kegenitan nanti. Ya semua ada proporsinya, okay? Semua ada proporsinya. Karena ada hati-hati tertentu itu yang rawan dengan fitnah. Nanti kalau ibu-ibu sapa takutnya kena fitnah. Saya juga sama sebagai laki-laki terhadap lawan jenis juga harus bisa menjaga batas. Sama pembantu misalnya, bibi misalnya, nanti dikira apa gitu. Harus proporsional lah, nggih, proporsional. Yang tentu untuk orang-orang yang sudah dikenal mungkin beda dengan yang belum kita kenal. Kayak misalnya saya guyoni Bu Dafri misalnya, sudah kenal. Insya Allah tidak terjadi fitnah. Seperti halnya Nabi guyoni seorang wanita tua yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Kata Nabi, tidak, nangis itu. Nangis, bilang tidak masuk surga itu nangis. Kata Nabi, Bu, di surga nanti nggak ada orang tua, semuanya muda. Ibu masuk surga nggak tua kini muda, langsung tertawa. Oh iya ya Rasulullah, seneng gitu. Ya pulang aja. Dia nggak pakai batin. Rasulullah nyandain saya. Kayaknya Rasulullah ada hati deh sama saya. Nah, enggak gitu. Karena sudah terbiasa itu. Kalau sudah kenal itu beda sama kalau belum kenal. Pernah ada seorang wanita juga konsultasi dengan Nabi gelarin sajadah di bawah pohon kurma. Sorban ya. Silakan duduk Bu. Nah, begitu ya, seorang-orang udah kenal. Jadi bukan. Tapi Nabi nggak khalwat ya. Itu depan orang semua menyaksikan. Tidak, kenal sudah kenal gitu. Jadi nggak terjadi fitnah. Itu seperti itu. Nah, mungkin saya pernah cerita dulu mungkin di sini ketika suatu saat istri saya itu nanya banyak ke tukang becak penuh perhatian itu, saya colek. Kamu jangan terlalu begitu sama dia, takutnya hatinya nggak siap, dikira apa nanti itu. Oh iya. Nah, itu perlu diperhatikan, takut terjadi fitnah karena baru kenal, kecuali kenal plek api, sudah kenal betul, cara ngomong gitu nggak ada fitnah, ya monggo mau. Tapi kalau enggak jangan, takutnya ada yang ya itu salah tompo itu seperti itu. Aku cuma bercanda, kamu malah jatuh cinta. Jangan kan repot karena kata-kata seperti itu. Paham nggih? Nah ini antisipasi fitnah nggih, kecuali yang pun jangan kenal monggo. Yang sekiranya insyaallah sudah tidak ada fitnah monggo. Itu seperti itu. Yang penting kenal batas nih. Yang penting nopo kenal batas. Itu seperti itu. Pun sebaliknya juga sama, laki-laki ke perempuan juga sama. Karena itu memang harus kenal batas. Itu seperti itu. Malah kalau tradisi sebagian masyarakat Arab itu kalau ngomong, karena mereka bercadar ya, sebagian mereka bercadar,
Itu kalau ngomong itu disengaja suaranya itu dilelakikan. Maksudnya itu digagahkan gitu. Ya Pak, oh ya baik Pak, gitu. Itu orang-orang Arab itu. Jadi wanita Arab itu kalau ngomong kepada yang bukan mahramnya, kalau bukan kepada suaminya, itu ngomongnya digagahkan. Tidak, Mas, Mas ya, ada gitu. Pak, Pak nanti ya. Ya, jadi Pak ya, ada ketegasan suara. Cuman kalau mereka kan agak gagah suaranya perempuan itu kalau di Arab itu. Jadi digagahkan suaranya itu. Jadi tidak melambai-lambai gitu. Berapa Bang timunnya ini Bang? 500. Ya, saya tarik ini Bang ya. Ya. Nah, itu bahasanya gitu loh. Jadi, Bang, berapa Bang? Masa sih Bang? Ya jangan gitu. Takutnya terjadi apa tadi fitnah itu. Takutnya. Tapi kalau jenengan sudah kenal banget dan insya Allah tidak ada potensi fitnah sih monggo mawon. Diukur-ukur sendiri lah nggih, diukur-ukur sendiri mawon. Nah, tapi ketegasan itu jangan meniadakan akhlak juga gitu. Terus takutnya nanti karena tidak kenal batas tadi itu terus kita malah tidak ada akhlak juga gak bagus. Ijatur kiambak lagi, ngoten. Wallahu alam bisawab. Dalam konteks kota sama desa mungkin juga berbeda ya. Di kota saya mengatakan misalnya senyum, murah senyum. Senyum itu bagus. Indah dan itu akhlak yang mulia. Cuman kadang kita mesti jeli kapan tersenyum dan kapan tidak tersenyum. Dalam arti pasang muka standar lah gitu. Bukan cemberut juga. Karena saya nggak tahu jangan pernah ngalami apa enggak. Saya pribadi itu beberapa kali senyum itu diparanin orang. Jadi dia ngeliat saya ngeliat dia, saya senyum paranin orang. Ujungnya minta uang. Itu nggak sekali. Ya Pak. Kalau kita tahu dia orang betul ya sih tidak ada masalah. Kalau yang repot kalau bukan orang betul yang repot. Allah, macam-macam cerita. Yes, ngoten nggih, intinya gitu. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman. Ndak saya cerita belakangan tadi itu supaya kita ngerti bahwa Islam itu enggak kaku, sangat dinamis. Jadi ada masa di mana kadang memang kita mesti tersenyum, ada masa di mana kadang kita itu membatasi senyum, bukan karena kita tidak mau senyum, karena mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan karena takut terjadi fitnah tadi itu. Saya contohkan kemarin kan, jenguk orang sakit itu bagus atau bagus? Bagus. Tapi kalau jangan hari ini orang yang ke-13, ya kan tidak bagus juga. Dan harus tahu waktu juga kan. Dan tidak semua orang yang sakit mau dijenguk karena ingin bed rest, istirahat total misalnya. Harus paham konteks juga. Itu seperti itu. Ya paling enggak ya WA mendoakan lah. Semoga pun. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman. Saya tunjukkan ya bahwa berbuat baik itu harus tahu waktu misalnya. Salat subuh itu wajib apa wajib? Sekarang? Enggak. Kan salat subuh itu wajib pada waktunya. Sekarang enggak wajib. Sekarang belum masuk waktu, belum atau telah lewat waktu subuh. Kecuali yang qadha itu beda bab. Selanjutnya fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Surah Al-Waqiah ayat 8 sampai 9. Maka ada golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan, dan ada golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Saya kira sudah saya jelaskan ya. Saya mau tambahkan dikit tentang dinamika ketentuan dalam Islam ya, supaya jenengan tidak jumut dalam memahami hukum, terutama biar enggak kaku juga. Tadi saya contohkan sholat subuh. Contoh yang lain sekarang nih. Khamr itu haram atau haram? Haram. Kalau darurat dimaafkan, boleh menjadi boleh. Atau khamr jadi cuka, menjadi halal enggak? Halal. Di fikih itu khamr itu haram kecuali berubah menjadi cuka dengan sendirinya karena proses fermentasi yang dengan sendirinya, bukan karena dimasuki benda. Kalau karena dimasuki benda, kalau dalam mazhab Syafi'i najis. Tapi kalau memang dia berproses sampai jadi cuka, dia menjadi
halal. Tapi secara prinsip dulu teori dasarnya khamr haram, dalam kondisi darurat dimaafkan, dalam kondisi berubah jadi cuka menjadi halal. Makanya saya agak heran dengan sebagian orang yang mengatakan mirin itu apa? Mirin itu cuka apa? Cuka beras ya, cuka. Tapi sudah cuka itu kan ya. Nah, itu saya juga heran kenapa ada orang ngomong mirin itu haram. Kenapa haram mirin itu? Saya nggak ngerti. Makanya saya bilang kalau di fikih yang saya tahu, khamr itu kalau berubah jadi cuka itu menjadi halal. Saya nggak tahu. Coba ada yang bisa jelaskan nggak? Nggak tahu ya. Ya, jadi kalau dibilang mirin itu haram, pertanyaannya, loh, yang saya tahu khamr yang sudah berubah menjadi cuka itu menjadi halal. Itu kalau di fikih ya. Ada dalam kitab takrib itu ada. Itu dalam fikih mazhab Syafi'i. Jadi kalau memang betul itu sudah berubah jadi cuka dan sudah cuka ya bukan khamr, maka halal. Itu kalau ibu nanya ke saya ya. Itu seperti itu. Contoh yang lain misalnya, ini contoh yang lain. Burita dengan Pak Kus sebelum akad nikah haram apa halal? Haram. Karena itu nggih, begitu Pak Kus saya terima nikah dan kawinnya Rita titik-titik. Maka seketika itu Burita ini Bu, beda lagi dan iya. Itu seketika itu langsung bukus halal bagi Pak Kus. Sedetik yang lalu haram, sedetik kemudian halal. Itu namanya dinamika hukum. Nah, hukum itu begitu. Makanya kalau kita ngomong fikih dalam Islam itu tidak terlepas dari pembahasan tentang illat. Illat itu alasan hukum. Maka ada kaidah yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu bisa berubah sesuai dengan alasan hukumnya, ada atau tidak adanya alasan hukum. Saya pernah ngobrol dengan seseorang. Saat itu di satu perbankan syariah tertentu itu membuat satu akad tertentu yang aslinya akad itu tidak boleh, tapi dikonsep dalam konsep syariah dengan potong sini, potong sana, cabut sana atau tambah sana, sampai akhirnya menjadi boleh pokoknya gitu. Nah, oke. Terus ada orang ngomong gini ke saya, Ustadz, kalau ada seekor anjing, dia bilang gitu, kalau ada seekor anjing kata dia gitu. Anjing ini dipotong kepalanya, dipotong kakinya, dipotong ekornya, dipotong. Kira-kira ini halal apa haram Ustaz? Saya bilang haram, wong anjing kan. Nah, sama dengan akad tadi itu Ustaz. Potong sana, potong sini itu tetap haram. Oh, saya bilang analogi Anda salah, saya bilang itu. Kalau analoginya ke bangkai anjing tadi itu salah, saya bilang. Analoginya jangan ke analoginya jangan ke anjing. Analoginya itu ke khamr gitu. Dan ini apalagi ini akad, tidak sama dengan anjing. Jadi kalau akad itu kan gini Bu, kalau akad itu terkadang itu bukan pada zatnya haramnya, tapi pada bentuk akadnya. Sambil contoh gini misalnya, ini contoh. Kalau anjing kan memang fisik tidak bisa dirubah-rubah memang itu. Tapi kalau kalau ini akad ini kan dinamis kalau akad. Contoh. Aktivitas menikah dengan aktivitas zina itu yang pokok sama nggak kira-kira? Sama nggih. Yang membedakan apanya di antaranya? Akadnya. Yang satu kan qabil tu nikah, yang satu piye Mbak? Piro regane Mbak? Nah. Paham maksudnya nggih? Nah, itu bedanya. Yang bedakan di akad saja. Satu. Terus demikian juga nanti yang lain-lain silakan. Maka sistem akad dalam syariah itu kadang ada dirubah sana sini dari konsep yang haram itu supaya menjadi halal itu ya diantaranya itu. Contoh gini, saya sering jamaah itu nanya ke saya itu pengen ada orang yang saya itu pengen ngutangi seseorang, tapi saya pengen punya untung dari mengutangi itu, dia bilang gitu. Karena ini uang modal saya usaha. Nah, sementara dia mau pinjam uang saya dengan jaminan motor. Kalau saya pinjemin gitu aja saya nggak dapat untung apa-apa, bagaimana uang saya ini? Dia bilang gitu. Saya bilang kalau mau punya untung dari ngutangi ya jangan ngutangi, saya bilang gitu.
Terus akadnya bagaimana? Nah, ini saya bilang ini. Tetap sama bentuknya, menolong maksudnya, tapi akadnya dibedakan. Akadnya gini, Bapak itu jaminannya apa? Motor. Berapa harga motornya? 12 juta saat itu. Dia butuh uang berapa? 6 juta. Oke, harga motor 12 juta saat itu ya. Terus dia butuh uang 6 juta. Kalau dia gadai, ibu kasih uangnya 6 juta, jaminannya motor, ibu pakai motor sebagai usaha, riba enggak boleh. Supaya enggak riba bagaimana? Jangan akad utang piutang, tapi akad syirkah, akad kepemilikan bersama. Jadi syirkatul milki, kepemilikan bersama. Pak, motornya Bapak nggak usah pinjem, motornya saya beli. Loh, ini 12 juta. Iya, saya beli 6 juta, berarti milik berdua motor ini. Harganya kan 12 juta, saya beli 6 juta, berarti motor ini milik kita berdua, Pak. Loh, terus, nah karena ini milik kita berdua, tak pakai ngojek, Pak, gantian nanti. Paham nggak, Mbak? Nah, jadi dibuat ngojek atau Bapak yang ngojek, nanti bagi hasil sesuai dengan perjanjian, karena milik berdua. Karena milik berdua, maka nanti tinggal dibuat perjanjian, dibagi dua hasil ngojeknya itu. Ada kerusakan ya bersama, milik bersama. Itu bisa ngambil untung dari situ. Kok kemudian 3 bulan dia punya uang, sahammu tak tuku, jadi milik kamu saya beli. Udah nggak 6 juta, uang motor udah turun harganya ini misalnya. Jadi harganya kemarin 12 juta, sekarang harganya jadi 11 juta. Berarti bisa saja mengembalikannya cuma 5.500.000, bisa jadi. Karena sahamnya kan, kalau rumah kan terus naik insya Allah. Tapi kalau motor kan bisa turun. Makanya bisa kembali bisa turun. Nah, itu tergantung tawar menawar, kan jual beli kan itu kan. Bisa dimengerti nggak mboten nggih? Nah, itu bisa seperti itu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Ya, jadi akad itu gitu. Ya tidak apa-apa. Kan tergantung dari harganya dijual berapa, gitu aja sih. Kan bagian dia yang 6 juta itu bisa saja turun karena harga motor turun. Kalau enggak dijual sama kalau seandainya dijual, harga motor itu kan bisa turun. Nah, kemudian kalau yang mau beli mau ngasih 6 juta ya enggak apa-apa. Mau ngasih kurang, tinggal tawar-menawar aja. Jangan kurang lah, misalnya. Ya wis apa 6 juta lah. Sebagai rasa terima kasih saya juga. Silakan aja, tidak ada masalah. Jadi saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Itu namanya syirkatul milki, kepemilikan bersama. Dan karena itu milik bersama, masing-masing punya hak untuk memanfaatkan gitu dengan perjanjian tadi, bagi hasil tadi itu. Bisa dipahami nggak mboten? Bisa nggih insyaallah nggih. Nah, itu. Kalau mau kita contoh yang lain, rumah bisa nggak? Bisa misalnya. Kan sebagian orang kan tidak mampu beli rumah secara cash misalnya. Nah, dia datang ke Pak D, Pak developer itu nggak ada uang cash untuk beli rumah. Akhirnya diantarlah ke Pak Leasing kan. Nah, ke Pak Le itu nanti suruh bayarin uang ke Pak D tadi itu, nanti dia bayarnya ke Pak Le tadi itu. Nah, akad ini kan kalau ada dua harga, itu kan tidak boleh sebenarnya. Misalnya suku bunganya bulan ini sekian, nanti bulan depan beda lagi, itu kan tidak boleh. Supaya misalnya ini mau tapi ya, supaya terbebas dari riba misalnya, bisa saja, misalnya gini, ibu punya uang berapa? Ibu punya uang 100 juta misalnya, harga rumah ini 200 juta. Ibu tinggal ngomong aja ke orang yang punya duit, bagaimana kalau rumah ini, misalnya saudara kandung atau siapa, bagaimana kalau rumah ini kita beli berdua, sehingga nanti rumah ini milik berdua, namanya syirkatul milki tadi, kepemilikan bersama. Begitu dimiliki, kan berarti rumah ini milik berdua kan, karena ada yang butuh rumah tadi kan, statusnya berarti nyewa, rumah ini kita sewakan, kan ini milik berdua. Ya, yang butuh rumah siapa? Saya. Ya udah, akhirnya dia nempati rumah itu nyewa kepada mereka berdua, nyewa pada mereka berdua. Misalnya disewakan setahun 10 juta misalnya gitu ya. Maka dia cukup bayar 5 juta kepada yang pemilik saham sebelahnya. Kalau setelah dia punya uang 100 juta misalnya atau 150 juta, terus dia bilang, "Bagianmu saya beli ya. Karena ini sudah punya uang." Oh iya, tidak apa-apa, dibelilah, ditutup akhirnya. Maka sepenuhnya rumah itu jadi milik yang bersangkutan. Tapi sistem begini ini di Indonesia tidak ada.
Konon saya dengar katanya di Malaysia ada, kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia tidak ada. Namanya musyarakah mutanaqishah. Jadi kalau begini bebas riba tadi itu insyaallah. Itu seperti itu. Cuman di Indonesia yang model begini tidak ada yang saya tahu. Tidak ada. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Jadi itu dinamika perubahan-perubahan hukum itu bisa terjadi. Ya tadi beda akad bisa beda hukum. Termasuk nanti beda waktu bisa beda hukum gitu. Beda pelaku beda hukum. Yang satu darurat, yang satu tidak darurat, beda nggak? Beda hukum. Jadi masing-masing itu bisa ada dinamikanya. Itulah hukum dalam Islam yang sangat dinamis dalam hal ini. Wa an Aisyah dan cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu at-tayammunu fi sya'nihi kullihi fi turihi wa tarujulihi wa tana'ulihi. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat, ini diterjemahkan sangat memperhatikan. Kalau yang saya pahami, di antara hal yang sangat menakjubkan dari Rasulullah Muhammad SAW adalah selalu mendahulukan yang kanan di dalam semua keadaannya, atau pada semua keadaannya. Yang dimaksud keadaan di sini adalah dalam hal bersendal, dalam hal bersuci, bersisir dan memakai sendal. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nabi itu pernah sisirannya itu model model, sebentar saya contohkan. Model gini, pernah model gini. Belakangan itu setelah ahli kitab itu beliau lebih condong belah tengah. Kalau saya gini cenderung belah tengah. Beliau kan rambutnya bagus, kalau saya kan acak-acakan rambutnya. Ya gitulah. Jadi karena beliau belah tengah berarti kanan dulu gini. Nah, kira-kira gitulah, kira-kira. Wallahu alam shawab. Contoh aja. Kau Ustaz bawa sisir. Ya lu. Yes, itu lah. Dulu waktu SMA sisirnya di celana belakang. Nggih, ngoten nggih, bisa dipahami nggih? Nah, itu diantaranya. Pun. Terus kemudian wa anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, tapi ngelepas sandal beliau kiri ya. Ngelepas sandal beliau kiri. Keluar masjid kiri, ya. Masuk WC kanan, kiri, keluar kanan. Lepas baju kiri. Pakai baju kanan. Wa anha, dan cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya itu ya Bu ya. Kalau di antara hikmahnya ya, itu kan melatih kesadaran. Melatih kesadaran supaya kita itu sadar bahwa kita itu diajari tertib gitu loh, diajari tertib dalam agama itu. Diajari tertib dalam agama itu. Nah, orang itu kalau menyadari apa yang dilakukan itu karena dan otak kita sering disimulasi begitu maksudnya. Itu diharapkan ya, itu enggak gampang pikun. Karena biasa disimulasi otak itu. Dibuat tertib sehingga tidak berat ngapa-ngapain karena sudah tertib dari awal, sudah terbiasa dari awal. Dan yang lebih penting ini yang lebih penting ya. Yang lebih penting lagi adalah serba mengikuti apa yang diajarkan. Syukur-syukur juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu ada nilai pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil contoh, ini contoh. Ibu-ibu kalau lapar ngapain? Berarti makan karena lapar. Betul nggih?
Kalau makan karena lapar di fikih ya, itu hukumnya mubah. Mubah itu artinya tidak berpahala tapi juga tidak berdosa. Pun sampai sini cukup. Sekarang begini Bu, sekarang ini. Begitu ibu lapar, ibu berpikir begini, perintah Allah kalau lapar ngapain ya? Saya ulang ya, tadi kan ibu begitu lapar makan, berarti makan karena lapar. Dengan begini, begitu lapar ibu mikir, kalau saya lapar perintah Allah apa ya? Berarti makan karena perintah Allah. Beda nggak? Beda. Kan ada ayatnya, kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum jangan berlebihan. Makan karena lapar dengan makan karena perintah Allah beda. Yang satu hukumnya mubah, yang satu berpahala. Kenapa? Karena mentaati perintah Allah. Satu dulu ya, berpahala sudah. Terus begitu mau makan, ini tadi yang saya bilang kesadaran. Dengan penuh kesadaran mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu paket dasarnya makan Bismillah, tangan kanan hamdalah. Paket dasarnya wis. Saya nggak bicara duduk atau tidak duduk karena nanti itu ada diskusinya. Tapi yang paket dasarnya Bismillah, tangan kanan hamdalah. Wis itu paket dasarnya. Dengan kesadaran penuh ibu mengikuti sunnah Rasulullah itu. Bismillah, tangan kanan hamdalah. Itu ibu makan itu dapat pahala, dapat ampunan Allah, dapat cinta Allah. Makan tok itu. Dalilnya mana Ustaz? Ali Imran ayat 31 itu. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi itu sudahlah dapat pahala, dapat ampunan, dapat cinta Allah. Itu baru makan. Itu kalau makannya sekali. Ya tapi jangan berlebihan. Kalau makannya 3 kali sehari, belum ngemilnya penuh ketaatan kepada Rasulullah. Jangan khawatir, itu berpahala. Ini jangan israf itu aja. Iya, bisa dipahami nggak? Itu baru makan, belum minum, belum pakai baju, belum pakai sandal. Artinya apa? Seharian itu kita dihiasi dengan pahala, ampunan, dan cinta Allah. Nggih, kalau disadari loh niku. Pun paham loh mboten? Itu perkara kecil ya kelihatannya, tapi itu besar loh nilainya. Karena itu mengundang rahmat Allah, pahala itu rahmat Allah. Mengundang cinta Allah, wis piye, orang apa? Terus mengundang ampunan dari Allah. Apa untuk orang yang dapat cinta Allah setiap saat, dapat rahmat Allah setiap saat, dapat ampunan Allah tiap saat? Apa kalau bukan keselamatan untuk orang-orang seperti ini? Itu pentingnya kita tertib itu dengan semangat mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggih? Ini perkara yang kelihatannya sepele, tapi kalau kita lewati gitu aja, ya udah kita dapat hukum mubah aja. Makan minum dapat hukum mubah aja. Mubah itu apa? Enggak halal, enggak berpahala, juga tidak berdosa. Ya netral aja udah. Tapi begitu kita tadi dengan penuh kesadaran, beda nilainya. Bisa dipahami nggak? Nah, itu seperti itu. Ya monggo Bu Guru. Namun sudah ya. Secara prinsip itu paket dasar yang Ibu Guru lakukan tadi itu sudah dapat sunnah itu. Gini contoh nggih. Lapar kan? Terus lapar mau makan. Oke, masih netral itu karena kan makannya karena lapar kan. Terus kemudian begitu ngambil nasi memulai dengan bismillah. Nah, itu sudah berpahala itu. Karena sudah mulai mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad. Dengan kesadaran penuh tangan kanan. Itu sudah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad. Selesai makan alhamdulillah. Itu sudah dapat itu. Yang saya maksud kalau kita mau lebih tertib lagi itu sedari awal sudah dapat. Kalau mau tertib dari awal. Itu yang saya bilang tadi dengan kesadaran penuh itu tadi. Nah, itu mensimulasi dan menstimulasi
otak supaya selalu tertib dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, tidak hanya makanan. Betul. 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 Betul, betul. Betul, betul. Karena mencuci karena mentaati perintah Allah untuk bersih-bersih, menyapu mentaati perintah Allah untuk bersih-bersih. Itu kalau kita dengan kesadaran penuh itu pahalanya beda dengan kalau tidak diniati. Begini. Ini ada rumus dulu ya, ini rumus dulu. Tadi kalau kita ngomong fikih, kayak makan, minum itu kategorinya mubah. Mubah itu netral, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Tapi ini Bu Guru mencontohkan bebersih ya. Kalau bebersih ini perkara ma'ruf yang ada pahalanya Bu Guru. Jadi ketika kita berbuat nyuci baju, terus nyuci piring, bebersih, itu tanpa niat pun itu sudah berpahala. Masuk dalam kategori kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf itu bernilai shadaqah, ada pahalanya maksudnya. Ini sedikit berbeda dengan makan dan minum tadi yang oleh para ulama di fikih itu dihukumi mubah. Tapi kalau untuk bebersih, ini perkara ma'ruf yang sudah berpahala. Kayak senyum tadi loh. Saya mau senyum sama ibu, saya niat senyum sama guru. Gitu ada. Kita senyum aja sudah berpahala. Nah, bagus. Saya lanjutkan ya. Bedanya apa Ustadz? Kalau sengaja kita niatkan tadi dengan kalau tidak kita niatkan. Begini penjelasan para ulama. Ketika para ulama menjelaskan hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim tentang innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu dengan niat. Lihat apa kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Ketika menjelaskan hadis ini, kata para ulama ini, posisi niat terhadap amal perbuatan itu dibagi dua. Ada kalanya menjadi syarat sah, ada kalanya menjadi syarat sempurna, ada kalanya menjadi syurutus sihah, ada kalanya menjadi syurutut tamam, ada kalanya menjadi syarat sah atau rukun, ada kalanya menjadi syarat sempurna. Syarat sah atau rukun contoh misalnya sholat harus niat, puasa Ramadan harus niat, haji harus niat, kalau nggak niat batal. Itu contoh niat sebagai rukun atau syarat sah misalnya gitu. Kok ada yang ngomong syarat, ada sebagian mazhab mengatakan rukun itu niat itu bukan rukun tapi syarat sah gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i rata-rata niat menjadi rukun. Itu satu dulu. Yang kedua sekarang syarat sempurna. Kalau syarat sempurna ini tanpa niat tetap berpahala Bu Guru. Tapi tidak sesempurna kalau kita niat. Jadi kalau Bu Guru nyuci piring, nyuci baju, nyapu, asal nyapu tetap berpahala insya Allah. Karena itu prinsipnya itu ma'ruf. Perkara yang baiknya dalam Islam ada nilai pahalanya. Tapi nilainya 60 lah misalnya gitu. Tapi kalau Bu Guru sejak awal niat, ya Allah saya nyapu untuk mentaati perintahmu, untuk bebersih, menjaga kebersihan, maka nilainya 100. Ya, jadi nilai itu sempurna kalau kita niatkan. Bismillah saja itu bagus kan, keberkahan itu nanti. Itu lebih lagi nanti nilainya, karena nilai yang disertai dengan tambahan kesunahan yang lain itu akan semakin lebih sempurna. Makanya tadi Bu Guru, kalau kita dari awal 3 tadi ya, meniatkan karena Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, itu kita dapat 3 tadi itu. Pahala, ampunan, cinta Allah. Nah, kalau mau sempurna ini dari awal diniatkan. Enggak diniatkan tetap berpahala walaupun tidak sesempurna kalau diniatkan. Jenengan melayani suami. Itu asal melayani aja itu berpahala, enggak usah khawatir. Berpahala itu. Tapi kalau kita niati mentaati perintah Allah melayani suami, nilainya 100. Bahkan bisa jadi lebih kalau disertai dengan akhlak. Monggo Mas, ngesakin apa malih? Dengan misalnya. Gitu ya. Bisa gitu ya Bu Guru nggih. Ya, itu seperti itu. Jadi ada beberapa kebaikan yang memang hukumnya mubah sehingga tidak ada pahala, tidak ada dosa, tapi ada kebaikan itu yang sifatnya itu ma'ruf. Tanpa diniatkan itu, kebersihan itu termasuk yang ma'ruf, yang berpahala secara otomatis berpahala itu. Oke. Iya, ke belakang itu hukum asalnya netral itu. saya ulang ya. Kita mau ke belakang itu hukum asalnya netral itu.
Kan itu kebutuhan manusiawi, semua orang melakukan. Hukum asalnya itu netral, mubah lah istilahnya gitu. Cuman dalam kondisi tertentu bisa makruh kalau ditahan. Nah, begitu jadi makruh, begitu nun saya bu guru lepaskan berarti berpahala otomatis tanpa niat sekalipun. Jadi enggak usah saya niat enggak usah. Itu asal sudah sudah nggak bisa ditahan, dan kalau tahan memang makruh, bisa jadi haram kalau membahayakan, justru dilepaskan itu berpahala. Jadi dinamika hukumnya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi. Kalau kita niatkan mentaati perintah Allah dan Rasulnya untuk melepaskan madarat ini, justru bisa menjadi sempurna pahalanya. Sebenarnya gini ya, menyadari niat selalu itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita punya kesadaran penuh, itu beda dengan yang tidak punya kesadaran penuh memang. Makanya begini, nun sewu nggih, tindak tanduk orang yang didasari atas mentaati perintah Allah dengan tidak itu beda. Beda. Walaupun ada pahalanya, itu beda tetap. Saya ulang ya, tindak tanduk orang yang bertindak atas dasar mentaati perintah Allah dengan tidak, itu beda. Walaupun mungkin berpahala. Walaupun mungkin berpahala. Sambil contoh sederhana misalnya tadi makan, pup ke belakang tadi, atau bebersih dan macam-macam. Itu dalam konteks ini maksud ketika diniatkan dari awal dengan tidak itu tetap beda. Paling tidak begini, kalau kita dari awal meniatkan itu kita ada sambungan kepada Allah. Ada alaqah, ada sambungan kepada Allah, dan itu tetap beda dengan yang tidak ada sambungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Maka termasuk termasuk ketika kita memberi makan kepada anak-anak kita karena mentaati perintah Allah, memberikan nafkah yang halal dan thayyib buat anak-anak kita, mentaati perintah Allah untuk memberi nafkah kepada anak-anak kita, itu akan dampaknya berbeda dengan kalau kita tidak meniatkan, walaupun berpahala tetap. Jangankan ngasih makan anak, ngasih makan binatang aja kita berpahala kok, tanpa niat sekalipun. Cuman kalau kita niatkan, itu akan berbeda. Di samping tadi saya bilang secara penjelasan para ulama tadi, nilainya lebih sempurna daripada kalau kita tidak meniatkan. Oke. Terus sambun? Iya. Geng. Kondisi harus ke belakang itu ada dua ya. Ada yang memang masih bisa ditahan dan tidak tersiksa, dan memang ini kebiasaan ini. Kadang ada orang tertentu itu kalau habis wudu mesti pengen kentut itu. Tapi enggak fatal, artinya ini memang kebiasaan, kita tahan aja lah misalnya. Dan masih bisa ditahan dan tidak sakit, itu tidak ada masalah, kita teruskan. Tapi nun sewu, kalau udah udah mulai gitu, ya itu sebaiknya, bukan hanya sebaiknya, bisa jadi seharusnya ke belakang. Nah, kalau udah ke belakang nun sewu kan batal kan? Kalau batal, kalau sholat diulangi dari awal. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dapat keutamaan jamaah karena sudah ngikut jamaah, tapi sholat berikutnya dinilai sholat sendiri. Tapi sudah dapat keutamaan jamaah karena sudah ikut sholat berjamaah. Orang itu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya orang kalau mau jamaah ke masjid oleh Nabi tidak boleh kenceng-kencengan, santai saja sedapat-dapatnya. Dan andaikan sampai di masjid atau di mushola dia nggak dapat jamaah, insya Allah dia tetap dapat pahala jamaah karena sudah niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Pun yang saya maksud tadi itu pokoknya saya ingin menyadarkan pada kita, termasuk saya sendiri, apa-apa itu kalau kita niat untuk taat kepada Allah dari awal, itu nilainya beda gitu aja lah. Dan nanti akan menggunakan perhatian Allah secara khusus. Ngoten nggih? Apa saja. Untuk anak, untuk suami, untuk tetangga, untuk berbuat pada sesama, apalagi langsung dengan Allah, udah. Kalau kita dasari untuk mentaati perintah Allah, itu beda nanti nilainya. Ngoten. Siapa dulu ini? Yang depan. Depan dulu. Oke, Ibu berita dulu. Terus. Ya.
Sebentar. Ya. Ya, ya. Baik, sampun? Baik, saya jawab. Yang pertama, secara prinsip memang yang wajib menafkahi itu adalah suami. Istri tidak wajib menafkahi. Namun kalau istri mau memberi kepada anak misalnya, itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Termasuk memberikan kepada suami itu juga kebaikan yang sangat luar biasa. Tanpa diniatkan sekalipun, karena itu sebuah kebaikan, itu sudah ada nilai pahalanya. Hanya kalau diniatkan pahalanya lebih sempurna. Dan sedari awal karena diniati untuk mentaati perintah Allah, maka nilainya juga beda. Saya ulang ya, karena sedari awal diniatkan karena mentaati perintah Allah, maka sedari awal nilainya sudah beda. Ada perhatian Allah secara khusus karena dia sudah niat. Orang niat itu udah dapat pahala belum? Contoh gini, ibu mau ngasih ke anak, tapi ibu belum niat, ibu baru pengen itu aja lah. Belum niat, baru pengen itu aja. Itu beda dengan kalau ibu dari awal tak niati untuk mentaati perintah Allah. Karena begitu niat, keinginan kuat, himmah kalau dalam bahasa hadisnya, itu sudah dapat pahala sekali utuh. Dan pahala itu rahmat Allah. Maka orang yang memulai kebaikan dengan dari awal niat mentaati perintah Allah itu sudah ada perhatian Allah secara khusus pada dia. Bisa dipahami nggak? Nabi Yusa Ibn Nun alaihissalam itu ketika bilang ke matahari, matahari kamu diperintah, tapi aku juga diperintah. Jangan tenggelam dulu ya, sampai akhirnya beliau menang menghadapi suku Amalekah yang di Palestina saat itu. Sehingga Baitul Maqdis takluk di tangan Nabi Yusa bin Nun dan Bani Israil saat itu. Karena dari awal memang mentaati perintah Allah tadi itu. Nah, maka kalau ibu sedari awal meniatkan itu lebih baik. Tapi tanpa niat pun kalau untuk kasus memberi kepada anak tadi, itu adalah kebaikan yang sudah berpahala. Hanya memang tadi tetap beda kalau sedari awal kita meniatkan dan kalau kita tidak berniat. Saya kira itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu selanjutnya. Nggih. Saya lupa namanya. Nah, dalam Islam sudah dilatih juga dengan kalau pakai sendal tangan kanan kaki kanan dulu, kalau ngelepas iya, masuk masjid keluar masjid iya, dilatih semua tuh. Pakai baju ngelepas baju iya, sudah dilatih semua kan. Iya, dilatih semua sudah. Cuman harus tahu kesadaran letaknya itu aja. Dan yang terpenting satu ya, mentaati perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dua itu niat baik-baik itu. Mentaati perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW supaya apa? Berpahala, mendapat ampunan Allah, dapat cinta Allah. Bisa dipahami mboten? Bu, saya lupa namanya. Bu Yanti. Nggih, leres nggih. Gitu ya. Jadi saya ulang Bu ya, kalau sedari awal mentaati perintah Allah, sedari awal mengikuti sunnah, niatnya ya mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, berarti sedari awal sudah dapat pahala, sedari awal sudah dapat ampunan Allah, sedari awal sudah dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Pun silakan yang mau tanya dulu. Nggih monggo Bu. Nah, bagus. Nah, ini orang cerdik namanya. Iya, orang pinter namanya, cerdas ini. Jadi memang betul ideal. Saya tadi mau ngomong gitu, Ibu ingatkan. Bagus, terima kasih diingatkan. Kalau bisa sih idealnya gitu memang. Begitu bangun tidur, bilang sama Allah, ya Allah, apapun yang hamba lakukan pada hari ini itu adalah karena mentaati perintah-Mu, karena Engkau ya Allah, dan karena untuk mengikuti
sunnah Rasul Muhammad SAW. Setelah itu mungkin kita lupa udah. Setelah itu mungkin kita lupa, tapi komitmen di awal itu insya Allah itu merupakan bagian dari upaya kita agar supaya apa yang kita kerjakan dalam sehari itu akan seterusnya itu adalah karena dasar mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk andaikan kita dari sekarang juga ngomong dalam hati pun, ya Allah pokoknya semua kebaikan yang hamba lakukan itu semata-mata karena mentaati perintahmu dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini niat hamba untuk seumur hidup hamba ya Allah. Misalnya gitu. Mungkin kita lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Paling enggak kalau kita udah pernah ngomong gitu, walaupun setiap item kalau bisa tetap disadari, ada lupa-lupanya, insya Allah lah. Dengan begitu kita ditutup insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya gini orang itu kalau imannya sehat itu sudah terpatri dalam hati kan ingin beriman selamanya toh, ingin menjadi orang baik selamanya kan. Nah, ingin beriman selamanya, ingin berbuat baik selamanya, itu kita mendapatkan pahala seperti sudah beriman selamanya, sudah berbuat baik selamanya. Kan hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang punya niat baik aja udah diberi pahala oleh Allah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih, Bu, boleh Bu, tidak apa-apa. Nggih, monggo Bu Dahri. Jamak. Baik. Secara prinsip ngeten nggih yang saya pahami. Salat jamak itu beda dengan qashar. Kalau salat qashar enggak ada pilihan, memang harus keluar kota, ada safar keluar kota. Kalau jamak di dalam kota masih boleh dengan beberapa ketentuan. Seperti ada hujan misalnya, atau sakit misalnya, atau ada keribetan. Nah, cuman yang terakhir ini ya jangan sering-sering gitu. Kalau sakit kan tidak bisa ditolak, atau ada hujan sesuai dengan konteksnya. Kalau karena keribetan ini ya jangan sering-sering. Yang tamsid terus jamak ya. Tapi boleh, tapi jangan sering-sering. Ini kata Imam Ahmad ya. Terus kemudian tapi kalau qashar, untuk qashar termasuk jamak qashar yang ada qasharnya pokoknya, itu tidak ada pilihan, harus keluar kota. Nah, keluar kotanya berapa kilometer yang dituju, ini ulama beda pendapat. Pendapat dalam fikih mazhab Syafi'i lah, yang paling pendek itu tidak boleh kurang dari 80 kilometer. Saya ulang, pendapat ini sependek yang saya tahu, ini pendapat jumhur juga mayoritas ulama. Itu yang paling pendek, yang lebih itu banyak. Yang paling pendek 80 kilometer. Kalau ibu tujuannya sudah lebih dari 80 meter, asal udah keluar kota udah boleh. Contoh, saya mau ke Mekah, di Bandara Soekarno-Hatta saya sudah bisa jamak qashar. Kenapa? Karena tujuan saya Mekah, dan saya kan orang Bekasi misalnya. Saya Soekarno-Hatta kan sudah Tangerang Selatan, Tangerang itu, Bu Tangerang di lalu. Nah itu berarti saya sudah bisa jamak qashar, walaupun masih di situ. Kenapa? Karena tujuan saya adalah Mekah. Ngoten nggih? Allah. Kalau jamak ambil rukhsah keribetan misalnya dan monggo mawon. Tapi kalau qashar jangan kalau masih kurang dari 80. Bogor itu soalnya puncak itu ada yang sudah 79 kilo. Saya sering ada acara, bukan sering sih, beberapa kali ada acara bersama ibu-ibu biasanya ngajak saya jalan-jalan, di sini belum pernah ya. Itu guyon bercanda. Saya beberapa kali diajak ibu-ibu itu di Melrimba. Melrimba itu puncak, cuman agak sanaan dikit gitu loh. Itu kalau diukur dari Kemang Pratama, diukur kilometernya itu 79. Nah, itu saya ngomong ke jamaah, bismillah kita ambil qashar enggak apa-apa lah insyaallah, saya bilang itu. Karena sudah 79, 80 kilo kurang 1 kilo. Tapi saya bilang bismillah insyaallah tidak apa-apa, karena ada pendapat juga yang lebih pendek dari 80 itu juga ada. Cuman saya ambil yang aman itu 80. Tapi dalam kondisi kurang titik lah insyaallah tidak apa-apa insyaallah. Itu seperti itu. Wallahu alam bisa tergantung di mananya. Itu sih wallahu alam bisawab. Ngeten nggih? Ada lagi yang lain? Bon, jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Kalau enggak, monggo, Bu Rita.
merubah niat sholat witir menjadi sholat sunnah mutlak boleh apa tidak? Sependek yang pernah saya baca itu boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau ibu dalam kondisi seperti itu, ibu rubah niat menjadi niat sholat sunnah mutlak boleh. Dalam kitab Nihayatuz Zain itu dikatakan kalau ada orang sholat sunnah qobliyah zuhur misalnya gitu ya, kan 2 rakaat itu misalnya, tiba-tiba ada iqamah. Itu kalau sebagian kawan-kawan kita kan langsung membatalkan kan, karena dianggap qomat itu membatalkan sholat sunnah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Yang betul tetap niat, tetap sholat, cuma dirubah niatnya. Tidak lagi qobliyah zuhur, tapi niat sholat sunnah mutlak, salam di 1 rakaat. Karena sholat sunnah mutlak itu 1 rakaat boleh. Nah, itu namanya sholat dipercepat namanya. Jadi yang tadinya niatnya qobliyah zuhur, gara-gara ada iqamah dirubah jadi sholat sunnah mutlak 1 rakaat salam. Sudah, itu sholat sunnah mutlak. Nah, sama dengan tadi, ibu niatnya witir, kok ragu-ragu daripada jadi genap, dah saya rubah jadi sholat sunnah mutlak, ibu tahiyat akhir langsung salam, tidak ada masalah. Terus sholat lagi witir, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu ada dalam kitab Nihayatuz Zain yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh, kalau dalam fikih sunnah saya sabik, Imam Nawawi menjelaskan sholat sunnah mutlak itu rakaatnya bebas, termasuk 1. Termasuk 1. Itu boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.